Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari ini, di hari yang ke-29 bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan umur sehingga kita bisa kembali berpuasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Moga-moga di hari ini kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa mendapatkan hal-hal yang sangat berguna bagi diri kita, yaitu keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat teriring salam marilah juga kita selalu limpah dan curahkan ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para penerus salah beliau hingga yaumil akhir. Kaum muslimin dari mati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa bulan suci Ramadan ini diwajibkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa puasa yang diwajibkan ini ditujukan untuk apa? Untuk melahirkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Di sini tentu kita bisa menarik pelajaran penting bahwa kita ini diajarkan untuk berpikir dan bertindak serius. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ketika kita berpikir tentang sesuatu, maka harus ditujukan untuk beramal. Sekali lagi ya, ketika kita berpikir tentang sesuatu, maka harus ditujukan untuk beramal. Dan ketika kita beramal, harus ditujukan untuk menggapai sebuah tujuan tertentu. Karena apa? Karena beramal tanpa tujuan itu sia-sia dan tak berguna. Sekali lagi ya, jadi tadi ada sebuah Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apa? Kita ini pertama adalah orang-orang beriman, disuruh atau diwajibkan untuk berpuasa. Yang tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meraih ketakwaan, la'allakum tattaqun. Pelajarannya apa tadi? Maksudnya adalah ketika kita itu berpikir tentang sesuatu atau maka kita tuh harus memiliki tujuan untuk beramal. Dan ketika kita beramal, kita harus memiliki tujuan untuk menggapai sesuatu. Dan karena apa? Karena beramal tanpa tujuan itu sia-sia saja. Sebagaimana di puasa, ya. Puasa itu kan tujuannya adalah menggapai ketakwaan, melahirkan ketakwaan, la'allakum tattaqun. Tujuannya itu. Aksinya apa? Amalnya apa? Amalnya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dengan itulah kita akan mendapat ketakwaan. Jadi ada sebuah tujuan. Amal itu ada tujuannya, amal puasa itu ada tujuannya. Sehingga kalau kita berpuasa saat ini, ayo kita tuh memiliki tujuan. Apa itu? Untuk melahirkan ketakwaan. Tidak hanya cuma menahan lapar dan dahaga saja, yang ketika nanti setelah selesai bulan Ramadan tidak ada hasil apa-apa. Ya, hasilnya itu harus ketakwaan. Nah, Islam juga telah mengajarkan kepada kita, ya, bahwa hidup itu harus dijalankan dengan serius, penuh perhitungan. Berpuasa itu juga harus dilakukan dengan serius, penuh perhitungan, ya. Hidup pun demikian, hidup itu harus dijalankan dengan serius, penuh perhitungan. Karena ketika kita menjalani hidup ini, kita harus mengetahui apa sebenarnya kehidupan ini, untuk apa Allah menciptakan kita di dunia ini.
Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 115, afahasibatum amana khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu menduga bahwa kami menciptakan kamu semua hanya sia-sia belaka atau tanpa tujuan? Dan apakah kamu menduga bahwa kamu semua tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Nah, orang yang memiliki tujuan hidup, tujuan dari sebuah aktivitas, maka tentu dia akan bersungguh-sungguh untuk menggapainya, akan berupaya semaksimal mungkin untuk menggapai tujuan tersebut. Nah, ia akan melakukan amal dengan serius, tidak asal-asalan. Jadi, jika kita mengetahui tujuan dari berpuasa, maka kita harus berupaya mewujudkan tujuan tersebut dengan penuh, ya, dengan penuh keseriusan. Ya, jadi kalau kita bisa mengetahui tujuan sholat itu, sholat misalnya, maka kita akan bersungguh-sungguh juga menggapai tujuan tersebut dengan sholat kita yang serius, sholatnya yang serius, puasanya, karena ada sebuah tujuan di sana. Anggaplah kita ini ya, analogi yang lain misalnya, kita pengen ke pasar, maka kalau tujuan kita pengen ke pasar, ya, untuk membeli sesuatu, misalnya membeli baju misalnya begitu, maka kita akan serius menjalaninya. Perjalanan itu serius begitu. Kenapa? Karena kita pengen menggapai baju tadi di pasar sana. Sebagaimana begitu juga amal perbuatan, sholat, puasa. Kalau puasa tadi memperoleh derajat la'allakum tatakun, ya kita harus tujuannya itu. Makanya kalau kita berpuasa ini serius, karena tujuan kita adalah melahirkan ketakwaan. La'allakum tatakun. Jadi kalau kita berpuasa, setelah puasa kemudian kita mendapatkan kebaikan, menjadi lebih baik, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nah itu berarti kita sukses menggapai tujuan tadi. Sukses meraih baju tadi, misalnya begitu. Ya, makanya kita harus serius dalam hidup ini. Nah, Rasulullah juga mengajarkan kepada kita bahwa ada sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Majmu' al-Thawt dan Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Rasulullah bersabda begini, sungguh Allah mencintai jika seseorang melakukan amal dan ia melakukannya dengan kukuh, kata Rasulullah. Maksud dari ini adalah apa hadisnya? Kita diperintahkan untuk beramal dengan penuh perhitungan. Kita ya diperintahkan untuk beramal dengan perhitungan dan sungguh-sungguh. Tidak asal menunaikan aja, tidak asal puasa, tidak asal sholat, tidak asal zakat, tapi ada ilmunya dan serius. Semua hal-hal dalam kehidupan ini kemudian kita jadikan amal, dan amal itu serius menggapainya. Harus jelas tujuan kita. Begitulah juga Islam, ya, mengajarkan kita untuk serius dalam beramal. Jadi seorang muslim yang sudah serius dalam beramal, yang sudah menetapkan tujuan sebelum beramal dan berusaha keras menggapai tujuan tersebut, maka dia akan berhak mendapatkan kemuliaan dan Allah akan membimbingnya. Ya, sekali lagi, ketika seorang muslim serius dalam beramal, kemudian setelah menetapkan tujuan beramal tersebut dan berusaha keras untuk menggapai tujuan tersebut, maka Allah akan memberikan kemuliaan dan Allah akan membimbingnya. Kata Allah, siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan menunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Dan ada sebuah pepatah Arab dan ada sebuah pepatah Arab yang mengatakan begini, siapa bersungguh-sungguh atau serius, maka ia pasti akan menemukan hasil dari perbuatannya. Nah, semoga bulan Ramadan ini, bulan Ramadan yang mulia ini, kita bisa jadikan sebagai wahana latihan untuk bersungguh-sungguh dalam beramal. Karena hanya dengan bersungguh-sungguh maka segala cita-cita kita ya akan mudah kita raih dan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan keteguhanlah kita berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam berpuasa, ya kita jadi bersungguh-sungguh di dalam berpuasa. Kenapa? Karena kita ada sebuah tujuan mulia, yaitu meraih derajat ketakwaan tadi itu. Nah, supaya itu semua, yuk kita introspeksi diri. Sudahkah selama ini kita dalam hidup ini menjalani dengan serius?
Sudahkah ibadah-ibadah yang kita jalankan kita tunaikan dengan serius? Sudahkah sholat kita itu dilaksanakan dengan serius? Sudahkah puasa kita yang tinggal beberapa hari lagi ini kita laksanakan dengan serius? Karena kalau tidak serius, bagaimana mungkin akan mendapatkan hasil yang kita inginkan? Tujuan kita nggak tercapai nanti kalau kita nggak serius. Ya, kita ingin diridhai Allah, kita ingin diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya harus serius. Nah, termasuk ini, sudahkah kemudian kita sebagai pengembang dakwah misalnya bertindak serius dalam dakwahnya? Ya, sudah atau belum gitu? Karena ada sebuah tujuan tentunya yang ke arah sana. Makanya yuk kita introspeksi diri, ya. Kenapa yuk selama ini aku begini kok nggak begini? Kan kata Allah, kalau sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar, kok aku masih susah sekali ya untuk kemudian meninggalkan kemaksiatan, kekejian, kemunkaran. Mungkin sholat kita belum benar, sholat kita belum serius. Kemudian selama ini kok sudah berpuasa bertahun-tahun, dari tahun ini puasa terus, kenapa kok aku seperti ini? Masih berat sekali untuk meninggalkan kemaksiatan, nggak takwa aku nih. Karena ketakwaan itu kan ini kan ya, ketakwaan itu adalah kita menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas, tanpa beban. Sudah kan seperti itu? Kalau belum, nah mungkin puasa kita belum benar. Yuk kita sekarang kaji lagi bagaimana aturan puasa, kemudian kita serius menjalaninya. Kemudian amal-amal yang lainnya di dunia ini juga kita laksanakan dengan serius. Kita cari tujuan hidup kita. Kalau tujuan hidup kita adalah surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita serius menggapainya. Bagaimana cara menggapainya? Jangan kemudian malah kita menghilangkan surga kita karena kita berbuat sesuatu kemaksiatan yang dulu malah menjerumuskan kita kepada neraka. Ya, yuk sekali lagi kita beramal, kita tingkatkan amal kita. Yuk kita berpikir dan bertindak serius dalam hidup ini. Semoga karenanya kemudian kita bisa meraih tujuan hidup kita, yaitu untuk menggapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.